keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita ya. Tetapi sebelum kita membuat itu, kita bagi dalam kelompok muda. Jadi berhitungnya baik. Begini, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti hitung harus baru 1 duduk satu tempat, 2 duduk satu tempat, 3 duduk satu tempat. Berarti dia mulai dari sini. Suara pesannya kanan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1. Kalau begitu bergerak, yang 1 duduk satu tempat, yang 2 duduk satu tempat, 3 duduk satu tempat. 1 di sini. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. 2. Nah, itu bisa ya. Yang 2 satu tempat, 3 satu tempat, 1 satu tempat. Yang 2 di mana? 2. Kamu sini 2, 3 di mana? 3 di situ, oke. Coba sini, saya sebelah coba sini. 1 di mana 1? 2 di mana 2? Yang 2 3? 3 di mana? 3 sini. 2 berapa? 2 berapa? 2. 3 kau 3 berapa? 3 di sini. Habis itu nanti baru Pak apa? Jadi satu orang kamu diskusi ya. Jadi lihat di situ. Lihat di situ. Nah. Yang pertama itu kamu apa? Kamu nilai bagian 1 ini ya. Jadi kamu tulis peraturan-peraturannya ya. Kamu tulis, kamu lihat peraturan di sekolah kita itu tentang apa saja. Jangan terlambat ke sekolah ya. Peraturan berpakaian yang rapi. Contoh gitu ya. Jadi tulis peraturan itu sebanyak yang kamu tahu. Begitu juga kamu yang nomor 2. Kamu yang nomor 2 ini. Kamu melihat aturan itu. Kamu menulis lihat aturan. Setelah itu aturan contoh macam datang ke sekolah tepat waktu. Contoh aturan begitu. Itu kalimat positifnya apa? Contoh tadi Pak sampaikan. Jangan pukul teman. Kalimat positifnya saling menyayangi. Jadi kamu lihat peraturan yang apa? Kamu tulis kalimat positifnya ya. Bisa mengerti ya? Jangan terlalu lama. Mulai sudah belajar. Terus yang kamu ini, kamu lihat aturannya. Contoh, selalu mengerjakan tugas piket. Contoh aturannya begitu. Berarti nilai kewajibannya tanggung jawab. Macam itu, ngerti? Bisa paham ya? Jadi tulis sebanyak aturan yang kamu tahu. Contoh mengerjakan tugas piket, tidak terlambat ke sekolah, aturan-aturan begitu. Kamu buat kalimat cari nilai kebajikannya. Contoh mengerjakan tugas piket itu nilai kebajikannya tanggung jawab. Kalau datang ke sekolah tepat waktu nilai kebajikannya tanggung jawab atau tidak tanggung jawab atau contoh lain lagi dendam rasa contoh ya atau tidak pukul teman aturannya begitu. Berarti nilai kebajikannya apa? Seperti itu. Bisa mengerti? Mulai sudah ya, mulai sudah. Setelah itu dulu baru kita buat dari semua diskusi itu nanti kita buat dari keyakinan kelas. Bisa mengerti semua? Bisa ya? Halo? Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa.
materinya tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif sekolah ini konsep utamanya itu ada 7 ya, ada 7 seperti slide yang ada di depan. Lalu konsep utama modul budaya positif itu apa saja? Yang pertama perubahan paradigma belajar. Ini berkaitan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kedua disiplin positif. Disiplin positif ini artinya kita melihat dari yang selama ini kita terapkan pakai peraturan sekolah. Dengan peraturan sekolah itu mungkin kita lihat ke kalimat lebih positif, karena di peraturan sekolah itu memaksa, peraturan itu dibuat untuk memaksa kita harus mematuhinya. Jadi mungkin kita dari peraturan itu kita rubah ke kalimat yang lebih positif supaya kita jalankan itu, maksudnya tidak ada paksaan. Terus yang berikut motivasi perilaku manusia. Motivasi ini nanti ada materi lanjutnya. Motivasi itu saya jelaskan sedikit, itu motivasi dari dalam diri dengan motivasi dari luar. Tetapi di materi guru penggerak itu lebih ditekankan itu motivasi dari dalam diri. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Itu ada beberapa jenis kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu posisi kontrol restitusi. Yang keenam itu keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Nanti ada materi yang kita akan bahas. Silakan. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar dari kebutuhan sesuai dengan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi ini maksudnya kita kadang berpikir bahwa berdiferensiasi ini artinya kita merancang model pembelajaran yang bermacam-macam media. Itu sebenarnya pemikiran yang agak keliru sebenarnya. Bukan kita merancang pembelajaran yang dalam satu pembelajaran hari itu kita rancang beberapa media, itu bukan. Kita guru juga bingung. Kita harus jelaskan itu bukan begitu. Berdiferensiasi itu maksudnya bahwa kita merancang sebuah pembelajaran yang melihat dari kebutuhan individu anak. Maksudnya setiap anak itu dia punya kebutuhan belajar itu model apa. Baru kita rancang untuk merancang sebuah pembelajaran itu untuk bisa memenuhi semua yang berbagai macam dia punya kebutuhan belajar tadi itu. Itu maksudnya. Jadi berdiferensiasi itu bukan kita merancang media ini berbagai macam dalam satu pembelajaran, itu bukan. Itu maksudnya. Kita rancang sesuai kebutuhan belajar. Jadi kita lihat setiap anak itu pasti punya kebutuhan belajar masing-masing. Terus kita merancangnya bagaimana supaya bisa memenuhi semuanya. Itu maksudnya dari berdiferensiasi. Yang berikut disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin positif diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin di sini artinya bukan dia mematuhi peraturan yang itu, bukan harus ikut, itu bukan. Disiplin diri itu artinya dia sendiri mulai dari dalam dirinya untuk mematuhi peraturan yang sudah dibuat. Jadi itu mulai dari dalam diri. Jadi kebajikan universal itu seperti tanggung jawab terus tanggung rasa, itu maksudnya dari kebajikan universal. Ini tanggung jawab di situ, percaya diri, terus banyak ya nilai kebajikan universal. Pokoknya nilai kebaikan. Itu dari nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukum. Itu yang dimaksud dari disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya disiplin diri itu muncul dari dalam diri, bukan dorongan dari luar.
Berikut Ibu. Bisa lanjut. Yang berikut itu kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi di awal saya sudah jelaskan itu kebutuhan dasar ada beberapa macam. Yang pertama ada 5 ya kebutuhan dasar di manusia itu. Yang pertama bertahan hidup. Dan bertahan hidup ini jadi kita melihat anak-anak kita itu sebenarnya ada yang nakal sekali, ada yang malas ke sekolah, ada yang sering terlambat. Itu selama ini artinya Bapak Ibu dengan saya, kita berpikir, anak ini kenapa malas sekali, anak ini kenapa bodoh sekali, anak ini kenapa. Itu sebenarnya bukan dia bodoh atau dia melanjutkan. Sebenarnya ada beberapa kebutuhan dasar dia ini yang tidak terpenuhi. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau anak bandel atau dia itu kurang bergaul, tidak terlalu bergaul dengan teman-temannya, lebih banyak itu yang dia rasa dia bandel melawan, itu mungkin kurang kasih sayang. Nah, kurang kasih sayang. Yang berikut penguasaan. Kadang-kadang anak kita bawakan materi, kita mengajar, kadang-kadang dia apatis, tidak responnya tidak terbuat. Itu bukan karena dia tidak tahu, kadang-kadang juga dia dari dia penguasanya dia harus mau supaya semua di dalam kelas itu dia yang lebih. Cuman dia tidak tahu cara mengimplementasinya itu bagaimana. Maka kebutuhan penguasanya mungkin kurang terpenuhi. Dan berikut kesenangan. Kita lihat kalau anak-anak dalam kelas atau pembelajaran yang di dalam kelas itu, kadang-kadang mereka bosan dengan materi yang kita bawakan. Mungkin dia punya model pembelajaran yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan dia punya keinginan. Makanya dia duduk melamun, malas. Itu karena kebutuhan kesenangan itu tidak terpenuhi. Yang berikut kebebasan. Kebebasan ini kalau saya di PJK saya rasa sekali. Karena saat pembelajar PJK kamu maunya di dalam kelas atau di lapangan. Sering-sering mereka sampaikan, Pak, kayak maunya di lapangan. Kalau kita paksakan untuk di dalam kelas, contoh materi sepak bola baru saya paksakan di dalam kelas, maka otomatis berlawan dengan kebutuhan kebebasan mereka. Jadi mungkin dengan materi ini kita bisa lihat, anak malas, anak tidak rajin, anak sering terlambat itu mungkin saja kita lihat dari 5 kebutuhan. Yang berikut motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi dari luar. Kau sudah terlambat, jangan masuk sekolah dulu. Kesannya kau kena pukul lagi. Itu yang motivasi dari luar. Itu yang tadi kita bilang motivasi untuk itu dari dalam diri. Dari luar itu tidak terlalu dibutuhkan. Kadang motivasi dari luar itu bisa saja baik, bisa saja yang bernilai tidak baik, negatif. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sering, ya, kita saat pembelajaran kadang-kadang kita bilang siapa yang bisa jawab dapat ini, dapat itu. Itu juga itu bagus, tetapi nanti mereka ketergantungan. Ketika tidak ada imbalan itu, maka mereka mulai atau mereka juga bisa hanya contoh saja macam di kelas 5 ini sering melakukan seperti itu. Kalau ada yang jawab benar, ibu kasih ini atau ibu dapat ini. Nanti pembelajaran di guru lain itu mereka tidak semangat lagi karena mereka ketergantungan. Yang ketiga itu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, yang mereka percaya. Nah ini yang dibutuhkan, motivasi intrinsik. Jadi kita sabar ibu, kembali dulu. Jadi kita seperti tadi di pembelajaran diferensiasi kita rancang sebagaimana mungkin supaya mereka mengikuti pembelajaran itu memang terdorong karena keinginan dalam diri. Kalau dari luar yang itu seperti contoh dua yang itu berarti yang kedua itu ketergantungan itu. Yang pertama itu seperti saya bercontoh tidak ada dosa itu datang terlambat nanti karena itu seperti. Baik.
Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Itu yang pertama itu hukuman. Jadi seperti tadi dorongan dari dalam dan dorongan dari luar. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu yang pertama hukuman. Yang pertama itu menyakitkan. Yang siswa rasa kalau kita lakukan macam anak-anak kita melawan atau tidak, itu kalau kita beri pakai hukuman, itu berarti gagal ya. Itu menyakitkan, dia rasa tidak nyaman, dia jadi takut. Yang penting kita memaksa dia, terus dia menyembunyikan kesalahan. Sebenarnya kita dia harus bisa jujur menyampaikan itu. Tapi misalnya karena kita pakai hukum, maka dia akan selalu menyembunyikan dia punya kesalahan. Terus yang terakhir dia rasa rendah diri. Saya membuat salah terus kena hukuman terus dapat ejekan dari teman. Terus yang kedua itu kalau kita beri penghargaan, nah itu juga membuat dia ketergantungan. Tidak efektif, dia merasa bangga diri. Saya ini yang hebat begitu. Terus yang berikut dia punya kreativitas mati karena dia punya ketergantungan tadi. Yang berikut menghukum dengan sistem ranking. Nah, itu juga. Terus yang itu terakhir itu merampas hak menghargai diri. Dia tidak hargai dirinya bahwa dia itu mampu sebenarnya, tetapi karena ketergantungan dengan penghargaan, setiap penghargaan yang kita kasih atau kita bersama itu, maka dia tidak bisa menghargai dirinya karena sebenarnya dia punya kemampuan, tetapi karena ketergantungan dia tidak menghargai diri. Berikut itu. Setelah tadi konsep disiplin gagal dan identitas gagal tadi, bagaimana kita lihat atau yang identitas sukses. Yang pertama itu konsekuensinya apa kalau dia berhasil identitas sukses. Pertama itu penguatan jangka pendek. Yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita terapkan konsep-konsep disiplin sukses itu kita harus juga sering monitoring supaya kita lihat perkembangan. Yang berikut adanya stimulus dan respon. Jadi supaya dia bisa berkembang kita juga harus kasih stimulusnya. Yang keempat, dia bisa menghormati peraturan yang kita buat itu, dia bisa menghormati. Karena itu dorongan dari dalam diri tadi. Yang berikut, murid kehilangan waktu untuk membuat kesalahan. Terus restitusinya. Yang kita harap itu murid bertanggung jawab. Murid bertanggung jawab atas perilaku. Nah sebentar nanti ada materinya. Yang berikut, yang kedua fokus pada pemecahan jangka panjang. Jadi tidak sekedar mencari kesalahannya, tetapi menjadi sebuah solusi atau pemecahan persoalan untuk jangka waktu panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol sendiri mengendalikan diri. Yang ketiga, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi itu sebenarnya bukan untuk mencari kesalahan, tetapi lebih ke pemecahan kesalahan. Jadi materinya, karena materi masih banyak, tetapi kami bisa dari tidak bisa.